Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 sebagai kelompok penyaji video presentasi pada hari ini, yaitu materinya tentang haji dan umroh. Kami menyiapkan video presentasi ini dengan tujuan agar teman-teman bisa memahami lebih mendalam tentang haji dan umroh. Berikut adalah video-video pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa, NIM 2121024, akan menjelaskan materi tentang haji dan umroh. Pertama yaitu pengertian dalil dan hukum haji dan umroh. Haji menurut bahasa dan istilah. Haji menurut bahasa adalah berkunjung ke suatu tempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Sedangkan pengertian umroh adalah berarti berkunjung, berziarah atau berkunjung ke Baitullah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memenuhi seluruh syarat-syarat dengan waktu yang tak ditentukan seperti pada ibadah haji. Kemudian, definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Haji dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada yang datang terlebih dahulu, ada yang datang berdekatan di bulan Zulhijjah. Yang kedua yaitu dalil haji, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Kemudian yang ketiga adalah hukum haji. Pergi haji hukumnya adalah wajib bagi setiap orang muslim yang telah dewasa yang memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah, Arab Saudi, minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kewajiban melaksanakan haji bagi yang mampu ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang sudah saya bacakan tadi. B. Syarat orang yang wajib menunaikan haji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam, berakal sehat, sehat jasmani dan rohani, kemudian sehat dan kuat untuk menjalankan ibadah haji, mampu memahami ritual haji, dan kesiapan mental, karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan selama berhari-hari, yaitu selama biasanya 40 hari, kemudian balik, mencapai usia dewasa, merdeka, bukan seorang budak, mampu baik secara fisik, mental, dan juga materi. Ibadah haji akan membutuhkan biaya perjalanan yang tidak murah jika seseorang harus menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimiliki. Maka hal itu tidak dibolehkan karena akan mendatangkan banyak kemudaratan bagi seseorang tersebut dan keluarganya. Selain itu, orang yang ingin melaksanakan ibadah haji juga harus menyiapkan biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari. Kepada saudari Rati Septiani, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rati Sepriani dengan NIM 2121037. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu tentang larangan bagi laki-laki dan perempuan dalam haji. Yang pertama yaitu dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum memakai ihram. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut bulu badan. Yang ketiga yaitu berburu, mengganggu atau membunuh binatang dengan cara apapun. Yang keempat yaitu nikah, menikahi atau meminang wanita untuk dinikahi. Yang kelima, melakukan hubungan suami istri. Yang keenam, bertengkar serta mengucap perkataan kotor. Yang ketujuh, memotong pepohonan di tanah haram. Baiklah, materi yang keempat yaitu macam-macam ihram haji. Yang pertama haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiran. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu haji ifrad. Ifrad artinya menyendirikan. Jika memilih melaksanakan haji ifrad, maka seseorang jamaah haji melaksanakan ibadah haji saja dan tidak melakukan ibadah umrah. Mereka yang melaksanakan haji ifrad tidak dikenakan dam atau denda. Cara pelaksanaan haji ifrad: 1. Melaksanakan ibadah haji saja tanpa melakukan umrah. Yang kedua, melakukan ibadah haji terlebih dahulu dan lalu melaksanakan umrah setelah selesai berhaji. Ada pula cara lain melakukan haji ifrad, yaitu 1. Melakukan umrah di luar bulan-bulan haji, kemudian melakukan haji pada bulan haji. 2. Umrah dilakukan pada bulan haji, kemudian kembali ke rumah, baru pergi lagi berhaji pada bulan haji di tahun yang sama. Urutan pelaksanaannya adalah ihram dari mikat untuk melaksanakan haji, kemudian beriram lagi dan mengambil mikat untuk melaksanakan ibadah umroh. Jamaah tidak membayar dam dan disunahkan melakukan tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf pertama yang dilakukan jamaah saat sampai di Mekah. Yang kedua, haji qiran. Haji qiran. Qiran memiliki makna berteman dan bersamaan. Jamaah haji yang melakukan haji qiran akan melakukan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Hal ini dilakukan dengan sekali niat, sekaligus untuk haji dan umrah. Namun jamaah diharuskan membayarkan dam. Pelaksanaannya dilakukan pada bulan-bulan haji. Jamaah melakukan tawaf, syai, dan tahallul 1 kali untuk haji dan umrah. Jamaah yang memilih melakukan haji qiran akan dikenakan denda atau dam berupa penyembelihan seekor kambing. Bagi mereka yang tidak mampu, jamaah harus menggantikan dengan berpuasa 10 hari. Ketentuannya 3 hari puasa dilakukan saat di Mekah dan 7 hari puasa ketika sudah di tanah air. Haji tamattu. Haji tamattu merupakan haji yang paling sering dilakukan jamaah haji. Mereka yang memilih haji tamattu akan melaksanakan ibadah haji setelah melaksanakan umrah. Haji tamattu disebut lebih mudah dilakukan jika dibandingkan 2 jenis haji lainnya. Alasannya, setelah selesai tawaf dan umrah, lalu tahallul dan bebas dari larangan saat ihram. Sama seperti haji qiran, jamaah yang melakukan haji tamattu wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing, atau jamaah bisa menggantinya dengan puasa 10 hari. Dengan puasa 10 hari. Pelaksanaan haji tamattu yaitu 1. Ihram dari mikat untuk melaksanakan umrah. 2. Ihram lagi dari mikat untuk melaksanakan haji. 3. Membayar dam atau denda. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dengan NIM 2121021. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari kelompok 13 fikih ibadah, yaitu tentang rukun haji. Rukun haji ialah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Jika salah satu tidak terpenuhi atau tidak terlaksana, maka ibadah haji seseorang itu tidak sah. Nah, adapun dari rukun haji itu yang pertama yaitu ihram. Ihram ialah niat haji yang dilakukan di miqat. Niat ini dibaca setelah mandi wajib dan melakukan salat sunnah 2 rakaat dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki yaitu 2 helai yang digunakan untuk sebagai sarung dan selendang. Sedangkan untuk perempuan ialah menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf ialah berhenti atau berdiam diri yang dilakukan di padang mahsyar atau di sebuah gurun yang ada di Mekah dari mulai matahari terbenam hingga terbit, yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ialah kegiatan mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam, yang dilakukan sebanyak 7 kali diiringi dengan doa, yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melakukan tawaf ini, jemaah akan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dan kemudian minum air zam-zam dari sumur zam-zam. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i ialah kegiatan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Untuk jemaah laki-laki disunahkan berlari-lari kecil, sedangkan untuk jemaah perempuan disunahkan berjalan dengan cepat. Namun jika jemaah terkendala atau sakit, boleh dilakukan secara dengan kursi roda atau dengan becak. Selanjutnya tahallul. Tahallul ialah ritual mencukur rambut bagi jemaah haji atau merapikan rambut untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan ialah disunahkan untuk memotong rambut sepanjang jari mereka. Tahallul ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah melempar jumrah. Yang keenam yaitu tertib. Tertib ialah mengerjakan semua rukun secara berturut atau terurut. Tidak boleh meninggalkan atau tertinggal salah satu dari rukun tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi mengenai wajib haji. Wajib haji yaitu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu dari wajib haji ini tinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar denda. Dapat kita lihat yang termasuk dalam wajib haji. Yang pertama yaitu ada niat ihram. Untuk haji dan umrah dari miqat makani dilakukan setelah berpakaian ihram. Yang kedua yaitu mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Yang ketiga yaitu melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil dengan mengangkat tangan pada setiap lempar kerikil. Setiap kerikil harus mengenai ke dalam jumrah jurang besar tempat jumrah. Yang keempat yaitu ada mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang kelima yaitu melempar jumrah ula, wusta, dan aqabah pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keenam yaitu ada tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Dan yang ketujuh itu ada meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Yang selanjutnya itu ada hal yang dilakukan atau ritual ibadah haji. Puncak dari ibadah haji ditandai dengan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu bisa disebut sebagai hari Arafah karena termasuk rukun haji. Jemaah yang tidak mengerjakan wukuf di Arafah berarti dianggap tidak mengerjakan haji. Yang pertama yaitu ada wukuf di Arafah. Dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari tergelincir dan berakhir saat terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf berarti berhenti, diam tanpa bergerak, dan dilakukan dalam suasana tenang. Saat wukuf, seluruh jemaah haji berkumpul di Arafah. Yang kedua yaitu ada mabit di Musdalifah, artinya yaitu bermalam. Mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah dilakukan oleh jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Musdalifah merupakan daerah yang terletak di antara Arafah dan Mina. Jemaah haji mengumpulkan batu kerikil tempat ini dan menantinya digunakan untuk melempar jumrah. Yang ketiga yaitu ada mabit di Mina. Mabit di Mina juga wajib dilakukan jemaah haji. Salah satu yang dilakukan di Mina adalah melontar jumrah atau jumrah.
Bermalam di Mina dilakukan pada tanggal 11, 12 Zulhijjah atau 2 malam hingga 13 Zulhijjah. Yang keempat yaitu ada melompat jumrah, yang mana hukumnya yaitu wajib. Ibadah ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melompat jumrah dilakukan dengan melontar batu kerikil ke arah jamrah sugra, wusta, dan kubra dengan niat mengenai objek jamrah. Yang selanjutnya itu ada tawaf ifadah yang dilakukan setelah jamaah haji pulang dari Mina pada tanggal 12 atau 13 Zulhijjah atau setelah wukuf di Arafah. Tawaf ifadah dilakukan yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan tidak ada jam tertentu. Selanjutnya itu ada sa'i yang mana rukun haji sehingga wajib dilakukan oleh jemaah haji. Sa'i dilakukan dengan berjalan dari Safa ke Marwah dan kembali lagi sebanyak 7 kali. Perjalanan dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara tertentu. Pada saat jemaah haji berjalan menuju Safa, ia akan menghadap Ka'bah dan membaca takbir dan tahlil. Setelah itu, jemaah haji bisa berjalan menuju Marwah sambil berzikir dan berdoa. Dan yang terakhir yaitu ada tawaf wada, yang biasa dikenal juga dengan tawaf perpisahan. Tawaf ini dilakukan ketika jemaah akan meninggalkan Makkah untuk kembali ke negara masing-masing. Sekian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok 13. Saya sebagai perwakilan dari yang membuat video, Nadia Ulfa NIM 2121024. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan video. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.